Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Renita Cahyani. Nama saya Lutfi Dwi Aprilia Jahra. Nama saya Natasha Aprilia Seperti. Nama saya Jamila Munawara. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang 1. Pengertian upah, 2. Perbedaan upah uang atau nominal dan upah real, 3. Hubungan antara produktivitas dan upah, 4. Sumber-sumber produktivitas, 5. Penentuan upah di berbagai bentuk pasar, 6. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Pengertian upah. 1. Teori ekonomi. Pengertian upah menurut teori ekonomi yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga mengerjakan sesuatu. Upah dalam teori ekonomi adalah pembayaran yang diperoleh dari jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Perbedaan upah uang nominal dan upah real. Upah uang nominal, upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga dan mental para pekerja dalam proses produksi. Banyak perusahaan menggunakan metode ini untuk membayar majikan mereka. Upah uang termasuk seluruh paket gaji karyawan seperti gaji pokok ditambah tunjangan tambahan yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga. Sedangkan upah real adalah tingkat upaya pekerjaan pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Upah real secara tidak langsung mempengaruhi upah uang karena ketika upah real naik, mereka dapat memaksa karyawan untuk menuntut upah uang yang lebih tinggi. Hubungan antara produktivitas dengan upah. Produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana dengan menghasilkan keluaran yang optimal. Produktivitas dan pemberian upah memiliki hubungan yang erat. Ketika seorang pekerja bekerja secara produktif sehingga memberikan kontribusi besar pada perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang besar, maka sudah selayaknya perusahaan memberikan penghargaan. Namun akan berlaku sebaliknya. Sumber-sumber produksi, yaitu ada produktivitas didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Kedua, kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1. Kemajuan teknologi memproduksi, 2. Perbaikan sifat-sifat tenaga kerja, 3. Perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Dalam pasar ini, sifat-sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dengan sifat-sifat permintaan dan penawaran di pasar barang. Artinya, semakin tinggi atau rendahnya upah tenaga kerja, semakin sedikit atau banyaknya permintaan ke atas tenaga kerja. Penentuan upah di berbagai bentuk pasar. Pasar tenaga kerja monopsoni. Monopsoni berarti hanya terdapat satu pembeli di pasar penjual jumlahnya banyak. Pasar tenaga kerja ini seperti bersifat monopoli di pihak perusahaan. Untuk menentukan keadaan tenaga kerja di keseimbangan penggunaannya, tenaga kerja tercapai syaratnya adalah MCL sama dengan MRP atau MCL sama dengan Marginal Cost of Labor dan MRP sama dengan Marginal Revenue of Products. Yang C, ada pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Penentu upah ada dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli. Pihak pekerja dibedakan kepada 3 keadaan, yaitu menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang kedua, membatasi penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Yang D, ada pasar monopoli di kedua belah pihak. Monopoli bilateral. Dalam pasar monopoli, upah adalah lebih rendah daripada di pasar persaingan sempurna. Sementara di mana pekerja mempunyai kekuasaan monopoli, upah adalah lebih tinggi dari pasar persaingan sempurna. Maka dalam pasar monopoli bilateral, yaitu di dalam pasar tenaga kerja, di mana tenaga kerja bersatu dalam satu serikat buruh, dan di dalam pasar tenaga kerja
keahlian, dan pendidikan. Keempat, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Yang kelima, mobilitas tenaga kerja. Lalu ada faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Selain itu, upah dari suatu pekerjaan di berbagai wilayah tidak selalu sama. Adapun faktor yang menjadi penyebab yaitu satu, faktor geografis. Ada kalanya di tempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upah lebih tinggi. Sedangkan di tempat lain terdapat pengangguran dan tingkat upahnya relatif rendah. Dalam keadaan seperti itu adalah wajar apabila para pengangguran tersebut berpindah ke tempat yang lebih banyak lowongan pekerjaan yang lebih menjamin. Dua, faktor-faktor institusional. Di pekerjaan-pekerjaan tertentu terdapat organisasi-organisasi yang profesional yang berusaha membatasi masuknya tenaga-tenaga kerja baru dengan tujuan untuk menjamin supaya pendapatan mereka tetap berada pada tingkat yang tinggi. Adapun kesimpulannya, upah real biasanya diberikan kepada tenaga kerja tergantung produktivitas pekerja tersebut dalam perusahaan. Data-data mengenai upah terutama di negara maju menunjukkan adanya hubungan antara upah dengan produktivitas pekerja. Seperti juga dengan pasar barang, pasar tenaga kerja dapat dibedakan dalam berbagai jenis. Bentuk-bentuk pasar tenaga kerja yang terpenting adalah pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna, pasar tenaga kerja monopsoni, pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja, dan pasar monopoli di kedua belah pihak yaitu pengusaha dan pekerja atau monopoli bilateral. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.